Oke, cabut kita. Malang. Panas. Langsung tinggal. Enggak. Ada kerupuk di sono, Depok tuh banyak. Kapasitas produksinya berapa banyak, Mas? Sehari dari susu 1.300 liter, Susu 1.300 liter. liter menjadi kejunya sekitar 180 kg. Kan online-nya. Satu bulan, kalau boleh tahu nih Mas, Ya, satu bulan omsetnya berapa nih dari anggrek-anggrek ini? 1 bulan per putarannya kita 10 sampai 15 juta, tapi untuk keuntungan bersih 2,5 sampai 4 juta sekarang, alhamdulillah. Di level light terus, medium, dark atau Italian. Oh gitu. Nah, iya, jadi Canggih dia nih, gila ahli kopi juga. Gimana caranya? udah kita sediakan kopi. Oh iya? Iya. Aku mau dong. Iya, silakan duduk. Oh silakan duduk. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Ya, kita mau makan dulu. Dalam perjalanan ke Malang, habis isi bensin, kita mau makan dulu. Empal Gentong, Mang Dharma. Kenyang guys, mantap. Empal Gentong. Oke, cabut kita. Malang, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah 400 km, 450 km jalanan. Ntar lagi ya kita istirahat, isi bensin, toilet, sholat, makan siang, langsung di situ langsung capcus ke Malang ya. Monggo. Ya. Bro, dekat bro. Ini apa ini namanya Om? Lumpia Semarang. Panas. Ya guys, kali ini gue dalam perjalanan menuju Malang. Tujuan gue ke Malang adalah gue mau silaturahim ke Gus Bisri. Gus Bisri adalah pengasuh pondok pesantren Bahrul Mafiroh yang sebelumnya sebenarnya diasuh oleh adiknya almarhum Gus Lukman. Nah, gue kenalnya sama Gus Lukman nih. Dia guru gue yang masya Allah deh. Udah sekitar 4 atau 5 tahun mungkin udah wafat. Tapi banyak banget yang gue dapat ilmu dari beliau. Gus Lukman ini juga guru dari salah satu tokoh di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Nah, Pondok Pesantren Bahrul Mafiroh, kalau kita lihat di sana bakal ada sekitar 500 atau 600 santri yang sudah ada di sana, dan itu kebanyakan dari mereka adalah gratis. Makanya untuk menghidupi Pondok Pesantren Bahrul Mafiroh ini, Gus Lukman selalu kerja keras bagaimana caranya untuk supaya santri-santri ini bisa hidup. Makanya dia bikin unit usaha banyak banget unit usaha yang dibikin. Salah satunya ada yang sekarang itu ada keju mozzarella, ada air mineral, banyak deh. Jadi pondok pesantren punya bisnis untuk menghidupi kegiatan dan menghidupi santri-santrinya. Jadi ini sebenarnya salah satu yang menginspirasi gua gitu loh. Jadi justru seperti inilah harusnya lembaga pendidikan pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam ya, harusnya seperti ini. Karena berdagang itu adalah hal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kondisi pondok pesantren sekarang? Karena gue nanti sekarang juga sekalian ziarah di sana di makam situ ada orang tuanya juga dari Gus Lukman. Kita akan lihat bagaimana kondisinya pondok pesantren Bahrul Mafiroh. Oke guys. Enak nih. Langsung tinggal. Enggak. Deket lagi. Om Ivan, ini makanan khas Malang yang dimakan sekarang. Ada kerupuk di sono, Depok tuh banyak.
Mas, joget dulu Mas, joget. Ayo, di bawah, di bawah. Selanjutnya lihat kamu kumat lagi. Ini bonek Sidoarjo ini, Pak. Sidoarjo. Oke. Makasih. Santai, Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum teman-teman. Kita sekarang ada di Pondok Pesantren Bahrul Mahfirah. Pondok pesantrennya gue belajar sama almarhum Gus Lukman secara langsung. Sekarang udah beralih ke pengasuhnya jadi Gus Bisri. Kita lihat ya. Nah ini ada salah satu unit usahanya namanya Beternak. Namanya supermarket. Kita bisa makan di sini. Oke, jalan. Sekarang ada di rumah guru saya, Gus Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Mahfirah. Tadi kita udah lihat udah pembukaan, sekarang ini kita mau pengen dengar dari Gus Bisri, pesantren ini menjadi keren, luar biasa. Nah, saya pengen tahu tuh dari Gus Bisri, apa Gus, misi visinya si pesantren ini sehingga sangat modern gitu Gus sekarang. Ya, sebetulnya semua itu saya kan ngikutin melanjutkan perjuangan Gus Lukman, adik saya. Ya. Kemudian saya pasti ada yang saya tiru. Siapa ya? Rasulullah, Ya. Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu berdakwah itu dimulai dari ekonomi yang kuat. Ya. Makanya Allah, sang sutradara ini menjodohkan Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, Ya. Siti Khadijah itu orang yang baik, orang kaya raya, orang yang luar biasa lah. Akhirnya itulah bekal Rasulullah untuk berdakwah. Jadi ekonomi dulu diperkuat. Ekonomi dulu diperkuat Ekonomi dulu ya. baru ekonomi terus berdakwah. Nah, Oke. pondok juga gitu. Apalagi pondok ini ceritanya Gus Lukman dulu tidak bayar kalau bisa. Murah lah. Oh, iya. Murah. Maka kalau murah, dari mana sumber dananya? Kecuali kalau saya anaknya Syekh Mansur yang dari Dubai sana. Oh, beda cerita itu. Iya, beda cerita. Beda cerita. Oke. Tapi Iya. karena ini seperti ini ya harus ekonomi diperkuat dulu Ekonomi supaya diperkuat, ya. dakwahnya untuk menghidupi pondok bisa hidup, tidak hanya mengandalkan minta-minta orang. Oke. Saya ingin ngajari hidupnya anak-anak pondok itu seperti Rasulullah, tidak banyak minta, mandiri, berjuang, Jadi bertarung hidup. ya. Itu. Nah, akhirnya saya mulai dari ekonomi, walaupun pendidikan sudah jalan normal, pendidikan ya selama ini sudah berjalan seperti itu. Ya. Saya perkuat di ekonomi. Maka pondok harus punya usaha, Oke. ya, entrepreneur pondok, Ya. santri Santripreneur. santri juga harus belajar tentang bagaimana kita hidup secara nyata, jangan bayang-bayang. Betul. Hidup kita ini nyata di dunia, Jejak gitu ya, Gus. jejak, Iya. butuh uang, ekonomi untuk menghidupi keluarga, Ya. untuk beribadah kepada Allah. Iya. Nah, maka saya mikir ini harus bisnis pondok ini. Satu, untuk penghasilan pondok. Dua, anak-anak biar belajar untuk berwirausaha. Berwirausaha. Ya, Nabi Muhammad dagang, masa umatnya nggak dagang? Kok sudah kayak gaya-gaya sendiri. Nah, Iya. nah itulah kemudian ekonomi saya perbaiki, bisnis saya mulai. Bisnisnya dimulai. Ya. Dan itu udah ada bermacam-macam ya Gus ya. Iya. Keju mozzarella. Keju mozzarella, Ada anggrek, ada budidaya kopi, budidaya jamur, budidaya ya. ikan hias dari Oh. koi, lele, budidaya puyuh, Oke. kemudian ada BM Mart, Banyak ya Gus ya. ada resto, ada kantin, ada multimedia kreatif.
YouTuber ini anak-anak biar belajar. Iya. Dan ini zamannya sudah seperti ini. Iya. Ya kalau zaman Wali Songo, Gendingan. Iya, Nah, sekarang caranya kan berkembang sesuai dengan Ya, kepintaran manusia. iya, Maka pondok juga harus ngikutin itu. Bisa tapi dalam koridor syariat, Syariat sama Islam. Islam. dimanfaatkan untuk berdakwah. Berdakwah. Itu semuanya ya. Ya cari uang, ya berdakwah, nanti uangnya ikut. Iya, 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 iya. Jadi semua media-media bisnis, Iya. tools-tools bisnis itu Betul. di-generate untuk dakwah. Untuk dakwah. akhirnya ya. Untuk operasional pondok, untuk anak-anak beranu, dan anak-anak jadi punya jiwa, saya ini lo mampu Ya. berdakwah dan mencari dana sendiri. Makanya jadinya akhirnya SDM atau santri-santri di Pondok Pesantren Iya. Baru Maghfirah Heeh. jadi angkat semuanya Iya, mutu terangkat. kualitasnya. Iya, dan Kualitasnya. paham betul Dan tentang paham banget. Iya, bagaimana mengelola dan hidup itu seperti apa, Iya, realistis. Nah, kita juga punya klinik BMCI, klinik Barometer Cinta Indonesia klinik, sekarang Iya. juga sudah lumayan. ya. Ya, jadi saya kira bisnis juga sekarang kantor pos, nanti ke depan kita punya Pertashop, Petra Shop. Shop, ya. Pertamina Perta Shop, toko Pertamina lah. Iya, iya, iya. Nanti kita Pertamina nggak mini sih, tengah-tengah itu memidi. Iya, iya, iya. Tapi langsung dari Pertamina, Pertamina, ya. manajemennya dari Pertamina. Ini Oh, sudah oke. disurvei, sudah ACC ya, tinggal Tinggal jalan ya, Gus ya? jalan. Insya Allah Amin. nanti Insya Allah ya, lancar. 1 bulan ke depan sudah mulai dikerjakan. Insya Allah. Amin, amin, amin. Jadi semua itu adalah untuk pelayanan santri, untuk pondok bisa hidup, sehingga pondok itu nanti akan murah. Tidak Oke. mahal, tapi berkualitas, bermutu. Ya, Dari sisi pendidikan juga, saya ingin semua bermutu. amin, amin, Gus. Wah, terima kasih banyak, Gus. Sebelum kita lakukan kegiatan untuk kayak gimana sih, pengen tahu kegiatan usahanya di Ponpes Bahrul Maghfirah, ziarah dulu ke guru gue tercinta, Gus Lukman. Baru habis ini kita lihat kegiatan-kegiatan usahanya Bahrul Maghfirah. Ini Gus Lukman, guru kita tercinta, ya Gus Lukman. Dia bilang hidup itu bersaing dengan kematian. Maka pergunakanlah untuk memberi kemanfaatan pada orang lain dengan ilmu dan hartamu. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita sekarang ada di salah satu unit usahanya Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, yaitu adalah Keju produksi mozzarella cheese. keju mozzarella Cheese. cheese. Nah, di unit usaha ini digawangi atau dipimpin sama sahabat kita Dapin. Ya, betul. David. Dapin. Nah, ini jadi unit usahanya Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah adalah unit usaha yang akhirnya menghidupkan ya, setidaknya mensupport operasional pondok pesantren. Nah, sekarang keju mozzarella cheese ini gimana tuh latar belakangnya tiba-tiba ada kegiatan ini? Oh iya. Jadi dulu awalnya saya produksi sendiri di rumah. Awalnya ya. Awalnya di kamar kecil di rumah orang tua. Oke. Nah, kebetulan ingin memperbesar usaha ini. Oke. Nah, untuk itu kita berkolaborasi dengan pondok pesantren, di mana pondok pesantren menyediakan ada tempat yang sudah tersedia, sudah sangat bagus, sudah sangat representatif untuk produksi. Kemudian juga kita memanfaatkan jaringan pondok pesantren juga untuk mengembangkan pemasaran. Oke. Jaringan apa yang dipakai buat pemasaran? Jaringan apanya? Jaringan si pondok pesantrennya itu sendiri? Jaringannya pengasuh kita, Profesor Bisri, Mm-mm. nah, beliau punya jaringan yang luas, misalnya dari partner-partner bisnis beliau, Oke. bisa kita gunakan juga untuk mengembangkan pemasaran. Iya. Ini kapasitas produksinya berapa banyak, Mas? Sehari dari susu 1.300 liter, Susu 1.300 liter? 1.300 liter menjadi kejunya sekitar 180 kg. Oke. Itu sementara ini
marketnya kemana aja? Sebagian besar sementara ini kayak ke frozen food, kemudian kafe-kafe, Oke. industri rumah tangga seperti itu. Untuk masuk ke hotel, restoran itu belum karena kemarin ada kendala BPOM belum selesai. Alhamdulillah barusan kemarin Oke. selesai izin edar BPOM-nya. Oh sekarang udah ada ya Sudah izin ada, edar sudah BPOM-nya ada. ya. Halal juga sudah. Halalnya sudah ada, terus izin BPOM-nya. edar BPOM-nya juga sudah ada. Sudah Jadi ada. udah bisa lebih luas Expand, lagi ya, Mas. bener sekali. Bisa mungkin bisa masuk ke restoran-restoran Restoran. makan cepat saji. Iya, Itu retail bisa. juga nanti harapannya Retail bisa juga. masuk, iya. Terus rencananya kata mau expand distribusi keluar kota yang lainnya juga. Iya, betul sekali. Gitu ya? Iya. Jadi harapannya sampai seberapa sih? Sampai seberapa lebar sih dari distribusi Iya. mozzarella Chizu ini? Harapannya nanti kurang lebih target kita bisa mencapai 10 ton per bulan. 10 ton per bulan, Iya. Bos. 10 ton per Harapannya. bulan ya? Iya. Supaya bisa mengcover operasional untuk pondok pesantren. Oh gitu. Iya. Ini produksinya di sini semuanya. Produksinya di sini. Produksi semua di sini. Iya. Jadi ini boleh dilihat, Boleh? boleh ngintip Silahkan ya? mau masuk ke dalam? Ngintip ya? Ngintip aja Boleh tapi ya. ngintip ya? Ya jangan, udah. jangan terlalu masuk ke dalam. Iya iya iya. Oke oke. Oke. Sip sip. Kita Oke. ngintip dulu dalam. Ya Mas, silakan Mas. Aku nggak tahu cara bukanya. Tersalah. Ya. Ya, Assalamualaikum. Nah, ini satu lagi unit usahanya dari Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Ini apa, Mas? Ya, selamat datang di Laboratorium Budidaya Anggrek Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, Mas Ivan. Ya. Ya. Nah, laboratorium ini didirikan Pondok Pesantren untuk memfasilitasi anak-anak pesantren agar lebih mandiri ke depannya. Oke. Selain bisa mengaji, jadi anak-anak bisa mempunyai pilihan ataupun keahlian, bisa mempunyai mindset, bisa berwirausaha sendiri. Oke. Ini budidayanya khusus untuk anggrek aja apa ada yang lain di dalam? Kita fokuskan di satu produk yaitu budidaya anggrek, khusus anggrek. Kayaknya gue udah nggak sabar. Pengen lihat langsung ya. Siap. Yuk, kita Silakan. yuk. Woi, ini luar biasa. Ini dari tahun kapan, Mas? Ada ini? Ini kita mulai 2 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun kita fokus produksi. Setelah itu kita mempunyai stok banyak, kita siap untuk penjualan. Ini 2 tahun yang lalu nih. 2 tahun. Oke. Nah, ini serius banget ya berarti ya? Kita serius menekuni bidang unit usaha karena tujuannya yang seperti disampaikan Prof, kita menjadi pondok pesantren yang berbasis wirausaha. Jadi kita mengedukasi banyak teman-teman santri ataupun di kalangan masyarakat sekitar. Oke. Nah, ini latar belakangnya sampean untuk mengelola ini emang latar belakangnya apa? Sampean? Latar belakangnya saya ekonomi Ekonomi. bisnis emang. Cuma Ekonomi emang bisnis. kita meraba-raba yang mana yang lebih potensi, baru Oke. kita gali untuk kita edukasikan di pondok pesantren ini. Tapi berarti ini kan teknologinya apa? Ini kan orang-orang biologi sebenarnya yang Orang-orang biologi, cuma ini kan ilmu katon lah Mas. Jadi kita Ah. bisa pelajari dengan otodidak ataupun kita Oke. banyak referensi-referensi yang lain. bisa. Ini sebenarnya kita ke toko buku cari bukunya untuk belajar Nggih, ini juga nggih, udah bisa nggih. ya. Kita buka YouTube juga kita bisa mempelajarinya. Oke. Nggih. Nah, Mas, kalau ini apa? Ini apa nih? Ini namanya anggrek dendro Mas. Ah, ah. Oke. Nah, ini jadi kenapa kita memilih anggrek? Karena anggrek itu budidayaan sangat gampang dan dia karakternya bersih.
Oke. Jadi dia ditaruh di dalam ruangan, dia tidak kotor dan bunganya juga bagus-bagus biar untuk usaha untuk Oke, oke. Coba kita, ya untuk hiasan sangat bagus sekali di dalam ruangan. oke. Bunganya seperti ini anggrek bulan namanya. Ini anggrek bulan. Iya, anggrek bulan. Oke. Kalau ini, nah, terus kalau tumbuh bunganya kayak gimana bunganya? Kalau tumbuh bunganya ini namanya dendro, bunganya seperti ini Mas Iwan. Nah, ini. Wow, ini yang suka ada di kawinan-kawinan itu. Ya, di ruang-ruang Ruang tamu, meja tamu. meja tamu Gitu ini ya. Nggih, pakai Cantik ini. banget emang ya. Nah, ini Mas, Nggih. penjualannya kemana aja? Untuk penjualannya kan sekarang kan di era pandemi ini sangat membuka peluang usaha bagi siapapun. Betul. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang ada. Betul, kita mesti peka ya. Ya, kita buka di marketplace, kita di Oke. Facebook dan Tokopedia dan Instagram. Jadi kita memanfaatkan peluang-peluang itu kita masuki untuk menjual barang-barang kita. Berarti kalau misalkan dibandingin antara penjualan konvensional sama penjualan online, berapa banding berapa? Perkiraannya? Kalau kita tidak offline itu mungkin kita melayani Malang Kota dan wali-wali santri, tapi kalau kita online kita bisa menjangkau lebih banyak. Dan mayoritas penjualannya dari online sekarang? Online, kebanyakan online di era pandemi. Jadi kita lebih manfaatkan online-nya. Satu bulan, kalau boleh tahu nih Mas, Ya, satu bulan omsetnya berapa nih dari anggrek-anggrek ini? satu bulan per putarannya kita 10 sampai 15 juta, tapi untuk keuntungan bersih 2,5 sampai 4 juta sekarang alhamdulillah. Dan keuntungannya masuk ke Keuntungannya masuk di pondok pesantren. pesantren Siap. untuk menghidupi Anak-anak yang ada di anak-anak. pesantren. nggih. Keren. Bisa dilihat lagi nggak apa namanya si anggrek-anggrek ini? Ini kita lanjut ke sini. Oke. Ini namanya anggrek Cattleya. Ini jadi kita punya 3 varian. Ada anggrek bulan, Oke. dendro, dan Cattleya. Jadi di Kota Malang ini kan cuacanya sangat bagus untuk Iya. pertumbuhan tanaman hias. Memang cocok ya. Cocok Suhunya, banget soalnya suhunya dingin. Jadi untuk pertumbuhan tanaman hias sangat gemuk-gemuk dan seger. Gemuk-gemuk ya. Betul. Kayak sampean gini. Sehat-sehat loh. Gila. Terus apa namanya? Udah selain ini terus jenis ada apa lagi yang Kita sementara masih 3, anggrek bulan, dendro, dan Oh, Cattleya. ini Ini bulan namanya, Mas. ini bulan. Iya, bulan. Oke. Bulan paling banyak diminati karena lebih cantik juga warna dan kombinasi coraknya. Oke. Mas, kalau kedepannya Kedepannya, harapan terhadap kegiatan ini apa? ya seperti yang disampaikan pengasuh kita, bahwasanya pesantren kita diplot untuk pesantren edukasi. Nah, selain anak-anak santrinya bisa mengaji, ketika keluar tidak bingung, Mas. Jadi anak-anak bisa memilih dia mau usaha apa. Di dalam pondok kita fasilitasi laboratorium untuk belajar. Jadi harapannya kita banyak terlahir pengusaha-pengusaha muslim di negeri kita ini. Nah, kalau aku mau tahu apa pendapat sampean terhadap pengasuh kita nih, Profesor Bisri ya, Oke. Profesor Bisri, kan jarang ada pondok pesantren yang giat sekali kan Betul, untuk apa pendapat sampean? Kalau pendapatnya istilahnya sangat luar biasa ya, Mas. Saya sendiri mengalami untuk tahun pertama di unit usaha ini, hampir setiap hari Prof mendampingi kita. Jadi seminggu intens setiap intens hari. sekali ya. Jadi bisa dibayangkan kita seorang santri ditungguin profesor lah backgroundnya ya. Iya, Jadi iya. mau nggak mau hati kita terketuk untuk ini harus berhasil. Nah, Harus jadi berhasil. kita sebagai pengurusnya kita harus merespon pengasuh kita Betul. untuk unit usaha ini berhasil dan untuk bisa adik-adik bisa belajar di sini. Gus Bisri nggak mau hanya terima jadi, tapi dia mendampingi hari per hari. Mendampingi. Itu yang luar biasa. Ya, Ya. jadi psikologis kita udah mau nggak mau ini harus berhasil. Harus Jadi berhasil. seperti itu ya. Dan dengan hasil seperti sekarang ini udah cukup memuaskan belum buat sampean? Kalau untuk memuaskan apa tidak ya untuk sementara kita syukuri, tapi kita Ya. harus punya Targetnya, targetnya. kedepannya targetnya seperti apa, Mas? Seperti yang disampaikan pengasuh kita, bahwasanya kita harus mempunyai banyak unit usaha. Ya. Misalkan kita mempunyai 10 saja, dan satu unit usaha mempunyai penghasilan 10 juta. Oke. Jadi udah 100 juta per bulannya, dan itu bisa mengcover operasional di pondok kita. Jadi targetnya Prof 10 sampai 20 juta, yaitu kita
sudah masuk di angka 4 juta dan insya Allah kita akan menuju angka 20 juta itu. Amin, karena motivasi, latar belakang motivasinya keuntungannya bukan hanya untuk dimakan sendiri, tapi ini justru untuk hidupnya pondok pesantren. Betul, ya. untuk anak-anak. Itu yang luar biasa. Iya. Saya tuh pengen banget sih terlibat di kegiatan wirausaha, cuman belum tahu kegiatan yang mana. Oh, siang. Cuman Mas, sampean keren banget. Nih alhamdulillah luar biasa. Iya, mohon doanya terus. Amin, amin, amin. Ini sih udah keren banget sih. Ini keren banget. Mudah-mudahan ini jadi menginspirasi teman-teman semua. Betul. Bahwa kegiatan ini dari hal yang kecil, Dari hal yang kecil, ya kan, dari yang kecil iya, sampai berbunga. ditekuni dengan belajar otodidak ya. Betul. Sampai akhirnya bisa berhasil gini. Iya. Ya harapannya ketika orang melihat pesantren yang punya usaha banyak, nah Prof mintanya kita dikenal sebagai pesantren yang punya usaha banyak dan bisa kemandirian ekonomi lah, intinya seperti itu yang diangkat terus sama Prof. Jadi menjadi pesantren yang bermartabat ya. Betul. Nah tujuannya itu juga jangka panjang kita Mas. Ya. Jadi Prof selalu bilang tistas, artinya gratis tapi tetap berkualitas. Lewat apa? Ya lewat unit usaha ini. Ketika unit usahanya sudah tercover semua, otomatis anak-anak belajarnya nyaman, pengajarnya ataupun ustadznya juga nyaman. Nah, kita awali dengan kemandirian ekonomi, selanjutnya akan mengalir dengan sendirinya. Ngaji enak, ibadah enak, nah, seperti itu. Siap. Mas siapa namanya? Mihwan. Mihwan. Oke. Mas, terima kasih banyak Mas ya. Sama-sama, Terima Mas. kasih banyak ikut menggawangi salah satu unit usahanya pondok Mohon pesantren. doanya terus. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita mau lihat lagi ada unit usaha apa lagi di pondok pesantren ini. Oke. Ya teman-teman, ini ada lagi. Tadi kita udah lihat keju, mozzarella, tadi kita udah lihat anggrek. Ini ada satu lagi, apa nih? Ini kopi. Kopi. Iya. Ini saya jadi salah satu unit usahanya pondok pesantren Darul Mafiro. Nah, ini kopi apa nih di sini? Kalau di sini spesial kopi Arab, kopi rempah Arab. Kopi rempah Arab. Iya, tapi kami juga menyediakan kopi dari Aceh Gayo sampai Flores. Dari varian Arabica, Robusta, Oke. kita ada semua. Ada semua. Ada semua. Nah, ini dikerjakan di apa? Ini apa? Workshop. Ini gedung pengelolaan pertanian Ah. atau BLKK komunitas. Oke. Terus yang dikerjakan di dalam terhadap kopi ini apanya? Dia diapain? Kalau di dalam kita mulai mesin kupas, kulit ari dan lain-lain terus sampai kita roasting. Terus kita juga menyediakan pelatihan kopi di sini. Oh, pelatihan ya. Pelatihan kopi. Nah, jadi schedule pelatihan kita mulai dari nanti panen kopi di petani, terus processing, Ya. pemilihan kopi yang sortase yang baik, terus dari sini langsung pindah ke roasting, Oke. penggorengan kopi, Penggorengan kopi ya. terus brewing, penyajian kopi atau Brewing. barista. Oke. Terus yang dipilih sekarang varian kopinya Robusta apa Arabica yang paling banyak di sini? Kalau untuk di Jawa sendiri peminat paling banyak Robusta. Paling banyak Robusta. Robusta paling Oke. banyak. Kita bisa lihat nggak? Dalam? Ayo silakan kita lihat Oke. langsung ke dalam. Siap. Wah, ini canggih juga ya ternyata ya. Nah, ini ada mesin kopi ya. Iya, ini buat Ini ada brewing, berarti penyajian ya. penyajian. Penyajian. Kalau ini mulai dari sini dulu deh. Ini apa nih? Kalau ini untuk pelatihan pengelolaan susu ini. Oh, ini susu. Iya, pengelolaan susu. Nanti ada beberapa mesin untuk pengelolaan keripik. Oke. Kalau yang khusus untuk kopi yang mana? Kalau yang khusus untuk kopi ini. Nah, ini mesin roasting kita. Oke. Jadi kita punya mesin roasting 2. Oke. Yang satu kapasitas 5 kilo, spesial untuk Arabica. Yang ini untuk Robusta, kapasitas 50 sampai 100 kilo. 50 sampai 100 Sampai 100 kilo. Ini Robusta. Robusta. Oke. Jadi biji kopinya yang sudah dikupas dimasukin ke sini. Iya, di sini langsung masuk Masuk. penggorengan. Terus goreng, di Penggorengan, roasting. di roasting. Oke. Nanti kalau udah matang keluar lagi lewat sini.
Masuk sini, keluar sini. keluar sini. Jadi Kalau manusia kan masuk sini, keluar sini. iya. Kalau ini masuk sini, keluar sini. Iya, seperti sistem mesin molen. Oh iya. Nah, kalau tadi kan dibilang itu kopi Arab atau kopi rempah. Kopi rempah. Jadi kalau udah di roasting terus dicampur apa lagi sampai jadi kopi? Nah, kalau untuk kopi rempah Arab kita blend lagi. Pakai Jadi apa? Pakai dari kopi pilihan terbaik dari Robusta, kita blend pakai jahe, kapulaga, habatus sauda, dan yang lain-lain. Dan itu Ya. dan lain-lain itu apa ya? Dan lain-lain. Kan rahasia perusahaan kita. Jadi ada beberapa resep yang memang tidak bisa kita sebutkan. Oh gitu ya. Iya. Tapi yang pasti itu yang disukai ya. Yang paling disukai. Kalau sekarang di musim pandemi ini lagi kencang-kencangnya untuk produksi kopi rempah. Si kopi rempah ini. Kopi rempah. Karena peminatnya banyak sekarang. Oke. Tapi kalau yang mesin-mesin ini bentuk apa yang ini? Nah, ini untuk pengupas biji kopi basah. Jadi kopi yang habis panen, yang masih habis dipotolin, cherry yang masih merah itu cherry. dikupas di sini. Masukin, kupas Sini. jadi langsung biji itu tok. Ya, Green tinggal bean. ya, Jadi green belum bean. green bean. Oh, belum green bean. Nanti lanjut lagi kalau udah dikeringin, masuk lagi di ini pengupas kulit ari. Pengupas kulit ari. Iya. Oh, oke. Luar biasa ya. Banyak. Semuanya ada lengkap semua ya. Ada lengkap semua. Jadi kita juga kerjasama untuk membuat wisata kopi Oh, di iya? lereng Gunung Arjuna. Oh iya. Ya, bisa. segera launching. Ya teman-teman kalau misalnya pengen lihat bagaimana proses panen kopi itu Ya, bisa. Jadi kita nanti dari rest area Karangploso kita jemput jeep off-road kita. Off-road? Off-road dulu. Oke. Di lereng gunung nanti di sana mulai penanaman kopi, belajar ke penanaman kopi, terus mempelajari varietas kopi dan lain-lain, terus kita pemanenan kopi sampai nanti kembali lagi ke gedung BLKK ini pengelolaan kopi. Mas, kalau misalkan itu kopi Iya. ini dijualnya ada bubuk kan, ada Iya. bubuk. Ini kan kayak misalkan ini Sultan Coffee. Ini bukan yang rempah ya? Bukan yang rempah. Ini tapi bubuk. Ya, yang bubuk. Tapi kalau misalkan kita mau jual, kalau mau coba yang yang masih biji, Ya, yang roast bean. yang masih biji, Iya, masih yang ada? roast bean masih ada. Masih ada juga, Kan ada juga. tergantung pesanan ya. Jadi di packaging kita kan ada processingnya. Kalau di Arabica mau yang Oke, honey, full wash, semi wash, natural, baru ya. baru. Begini. Nanti level roasting kita bisa pilih di level light roast, medium, dark atau Dark. Italian. Oh gitu. Nah, iya, jadi canggih dia nih, gila ahli kopi juga nih. iya, jadi memang kita dulu belajar kopi, yang ngajarin kita dulu keliling Indonesia untuk mengetahui kopi. Oh gitu. Iya, jadi memang varian kopi yang bisa diolah beberapa macam itu hanya Arabica. Arabica justru yang lebih enak untuk diolah di Bermacam-macam lah. bermacam varian ya. Jadi kan Arabica kan ada proses fermentasinya ada di honey, Ya, ada fruity. fruitinya keluar. Kita cari fruitinya berarti di roasting di level light roast. Kalau proses fermentasinya di honey, roastingnya di medium. Jadi lebih strong, honey-nya keluar. Oh gitu. Gitu. Jadi teknik roasting itu Teknik juga roasting pengaruh. mempengaruhi juga ya. Jadi kalau kita produk unggulan di Malang kan ada Arabica Arjuna. Ya. Arjuna Batu itu jadi untuk fruitinya cenderung ke rasa apel. Oke. Nah. Mas, ini dari tadi Iya. ngomong kopi. Sore-sore ini kayaknya enak banget nih kalau ngopi. Iya, siap. Gimana caranya? Udah kita sediakan kopi. Oh iya? Iya. Aku mau dong. Iya, silakan duduk. Oh, silakan duduk. Siap. Biar lebih nikmat kan Iya, kopi betul. dinikmatin sambil duduk. Betul. Sambil berdiri itu juga jangan. Waduh, enak. Bisa sambil jalan-jalan lagi kursinya. Nah, ini varian kopi rempah Arab kita. Jadi untuk menambah imun, menambah kesehatan, Ini untuk ya? stamina, apalagi untuk yang cowok-cowok yang dewasa. Wah, beda. Gimana aromanya? Kita nikmati. Iya berasa. Ini habis gue cium-cium yang ini nih buat lo Iya. nih.
Iya, bro. Apa ya? Ada aroma apa ya? Kayu manis ada nggak sih? Kayu manis ada. Kayu manis ada ya? Ada, harus. Jadi kalau dulu kita mau menikmatin kopi rempah harus umroh dulu, haji dulu. Oh, gitu. Tapi sekarang udah ada Udah ada di di Kota sini. Malang, Oh. apalagi di Pondok Pesantren Baru Mafiro. Tuh, top, tuh. Jadi kita memang dididik untuk jadi santri trainer yang baik. Ngopi dulu kita, Bang. Iya, yuk kita nikmatin. Jadi paling enak sore-sore nyeruput Oh, iya. Sultan Coffee. Sultan Coffee. Ini dia nih barang ini. Kalau kopi rempah sekali teguk langsung hangat di badan. Iya, itu baru sekali. Kalau Baru dua sekali. Kalau 2 kali, Berarti nambah tenaga 2 kali. ini manfaatnya bisa untuk apa aja? Kalau ini, kalau Menambah untuk vitalitas untuk laki-laki? bisa menambah vitalitas tentunya, bisa. Yang loyo-loyo? Yang loyo-loyo kena ini langsung dreng. Wah. Kalau yang cuma kuat sekali bisa nambah 3 kali 4 kali. Kuat apa? Kuat olahraga. Oh Bang. iya, iya. Olahraga. Push up. Push up. Benar. Teman-teman sekarang udah bisa tahu tuh bahwa di Pondok Pesantren Baru Mafiro udah banyak tuh kegiatan. Banyak. Ada keju mozzarella, ada kegiatan wirausaha anggrek. Anggrek ada ada. kegiatan wirausaha kopi, Kopi, Sultan Coffee. Sultan Coffee. Ya. Terima kasih, baik. Ya bang, Mudah-mudahan nih unit usaha yang dipimpin sama Ubay berkah. amin. Terus banyak teman-teman juga yang mau coba dan minat tadi langsung ke IG-nya Langsung Sultan ke IG-nya. Sultan Coffee. Sultan Coffee. Sultan Coffee ya. Oke, terima kasih. Bye. Ya. Terima kasih. Siap. Nanti ada kiriman khusus buat abang. Wah, terima kasih ya, itu dia. Yang terutama kopi rempahnya. Yang bikin Ya. nggak loyo, yang bikin nggak loyo, Oke, stamina siap. olahraga. Oke. Siap, baik. Makasih banyak. Siap, makasih, Assalamualaikum. Bang. Bye. Salam. Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah beralamat di Jalan Joyo Agung, nomor 2, Telogomas, Kecamatan Lowokwadu, Kota Malang, dan diasuh oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Bisri MS. Selain fokus untuk mendalami ilmu agama, pondok pesantren ini juga didesain untuk membekali para santri ilmu kewirausahaan, sehingga diharapkan jika nantinya sudah menjadi alumni, para santri sudah siap untuk mengembangkan di tempatnya masing-masing. Wirausaha yang dinaungi oleh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah dengan luas lahan sekitar 4,5 hektar ini dikelola oleh profesional di bidangnya. Setiap unit usaha juga selalu berkolaborasi dengan mereka yang berkecimpung di dunia tersebut. Wirausaha yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah ini, pengasuh pondok pesantren berkeinginan agar selain untuk hasil pendapatannya untuk kemandirian pondok, dapat juga dimanfaatkan oleh para santri untuk belajar berwirausaha.